Desa Bangunsari terkenal dengan ketenangannya. Dikelilingi sawah luas, pepohonan rindang, dan kuburan tua yang berdiri di tengah desa, tempat peristirahatan para leluhur sejak ratusan tahun silam. Masyarakat desa selalu menjaga adat, apalagi soal kuburan. Tidak boleh sembarangan bicara, tidak boleh makan atau duduk di atas makam, dan tidak boleh membuka usaha di sekitarnya. Tapi semua berubah sejak Samin, seorang perantau dari kota, pulang kampung. Samin yang kini berusia 45 tahun kembali ke Bangunsari setelah usahanya di kota bangkrut. Ia membawa istri mudanya, Lilis, perempuan berusia 25 tahun, dan 2 anak tiri mereka. Niat Samin sederhana, membuka warung makan. Tapi bukan sembarang warung, warung sate ayam, kuliner favorit semua kalangan. Dan lokasi yang ia pilih sungguh tak biasa, tepat di seberang kompleks kuburan desa. "Mas, apa nggak takut kalau warungnya di situ? Itu kan makam Mbah Kertanegara dan para leluhur," tegur Pak Dulman, tetua kampung. Samin hanya tertawa sambil menyulut rokok. "Pak Dul, yang penting jualan laris. Setan emah nggak makan sate, ya tuh." Beberapa warga mengernyit, tapi tak ada yang berani memprotes lebih jauh. Warung itu pun dibangun. Atap seng biru, meja kayu panjang, dan gerobak bakar-bakaran yang selalu mengepulkan asap tiap sore. Anehnya, dari hari pertama buka, pelanggan langsung membludak. Bahkan warga dari dusun tetangga berdatangan. Dagingnya empuk, bumbunya gurih. Warung Samin langsung jadi buah bibir. Namun malam harinya, sesuatu yang aneh mulai terasa. Angin malam bertiup lebih dingin. Kucing-kucing liar menghindari area sekitar warung. Lilis mulai sering mimpi buruk, melihat sosok wanita tua dengan mata merah duduk di atas tungku pembakaran sate. Anak tirinya, Dira dan Bayu, mengaku melihat bayangan berjalan bolak-balik di belakang warung, padahal tak ada siapa-siapa. Lilis mulai cemas. "Mas, warung ini beneran aman, kan? Kok aku ngerasa hawanya berat banget tiap malam?" Samin hanya menepis. "Kamu kebanyakan nonton sinetron. Laris kok, rejeki jangan ditolak." Tapi malam Jumat Kliwon pertama sejak warung itu buka, semuanya berubah. Saat jarum jam menunjuk pukul 2 pagi, api dari tungku sate tiba-tiba menyala sendiri, meskipun arang sudah habis dan gerobak tertutup. Lilis terbangun karena bau daging terbakar memenuhi kamar. Ketika keluar, ia melihat seorang pria tanpa wajah sedang duduk di bangku pelanggan sambil mengunyah kepala ayam mentah. Lilis menjerit sekencangnya. Samin berlari keluar, tapi pria itu sudah lenyap, meninggalkan jejak darah segar di lantai semen. Paginya, warung kembali buka seperti biasa. Orang-orang masih datang, bahkan makin ramai. Tapi beberapa pelanggan mulai mengeluh. "Kemarin malam saya muntah-muntah, dagingnya kayak amis. Pas saya makan, rasanya kayak bukan ayam." Samin cuek. Namanya juga sate pinggir jalan. Mau enak, ke restoran aja. Namun, tetua kampung, Mbah Roso, akhirnya turun tangan. Ia datang malam-malam membawa seikat daun kelor dan kendi berisi air bunga. Tanpa banyak basa-basi, ia siram bagian belakang warung. Dan saat air itu menyentuh tanah di dekat tungku pembakaran, tanahnya mendidih. Muncul bau busuk menyengat, seperti bangkai dibakar. "Samin, kamu pakai daging apa, nak?" tanya Mbah Roso dengan sorot mata tajam. Samin terdiam. Keringat dingin mengucur. Tapi sebelum sempat menjawab, seekor ayam hitam meloncat keluar dari dalam gerobak sate dan menjerit nyaring. Suaranya seperti tangisan manusia. Mbah Roso berteriak, "Warung ini dipakai makhluk lain juga. Kau sudah ganggu batas mereka."
Malam itu, warung Samin tak lagi buka, tapi kisah teror baru saja dimulai. Setelah insiden air bunga yang menyulut tanah mendidih, warga desa Mbangunsari mulai membicarakan warung Samin dengan bisik-bisik ketakutan. Warung itu kini tutup, tapi suasana di sekitarnya semakin mencekam. Setiap malam, terdengar suara orang mengunyah keras-keras, sesekali diikuti jeritan samar dari arah dapur warung. Lilis makin sering kerasukan. Kadang ia tertidur di ruang tamu, lalu tiba-tiba bangun dengan mata putih, tertawa seperti nenek-nenek, lalu menyebut satu nama, Kertanegara, sudah bangkit. Samin mulai kehilangan akal sehat. Ia merasa dihantui bayang-bayang. Tiap kali menutup mata, ia melihat tungku sate menyala sendiri, dan di atasnya, daging mentah berdarah menjerit minta tolong. Dalam mimpi, ia disuruh terus membakar, terus melayani pelanggan, atau nyawanya jadi gantinya. Mbah Roso pun datang kembali. Kali ini bersama Bu Nuriah, juru kunci kuburan leluhur Mbangunsari. Warung ini melanggar batas gaib, ucap Bu Nuriah sambil menancapkan dupa di 4 sudut warung. Tanah depan kuburan ini bukan sembarang tanah. Di bawahnya dikubur tumbal pesugihan dari masa kolonial, korban ritual zaman Belanda yang dibungkam oleh para penjaga makam. Dan warungmu ini membangunkan mereka kembali. Samin pucat. Ia mengaku, sebenarnya sate yang ia jual memang bukan daging ayam biasa. Beberapa minggu sebelum warungnya buka, Samin bertemu seorang pria asing di pasar malam daerah seberang. Namanya Pak Rengga. Pria berjas hitam itu menawarkan solusi cepat kaya dengan memberikan bibit ayam khusus. Ayam-ayam itu besar, hitam legam, dan tidak pernah berkokok. Tapi dagingnya empuk, tumbuh cepat, dan aromanya harum saat dibakar. Samin yang terdesak ekonomi menyetujuinya tanpa pikir panjang. Ayam itu bukan dari alam kita, Sam, kata Mbah Roso geram. Itu makhluk penunggu hutan larangan yang kamu sembelih. Kau sudah menumbalkan sesuatu yang tak boleh disentuh manusia biasa. Bu Nuriah kemudian membuka kain kafan dari kendi tanah liat yang dibawanya. Di dalamnya ada tulang ayam hitam yang berubah jadi jari tangan manusia. Lilis menjerit sekuat tenaga dan jatuh pingsan. Sejak itu, kejadian demi kejadian semakin parah. Seorang pelanggan dari dusun tetangga ditemukan meninggal dengan mulut penuh arang sate. Seorang anak kecil kerasukan dan menyebut bahwa sate itu berasal dari daging bayi dalam tanah. Warga mulai mengungsi, tak berani lewat depan warung, bahkan siang hari. Malam Jumat berikutnya, Samin kehilangan akal. Ia masuk ke warung dengan parang dan membakar semua isi dapur. Ia membantai semua ayam tersisa yang masih hidup, tapi ayam-ayam itu tidak berdarah merah, melainkan cairan hitam pekat yang meleleh seperti oli panas. Di tengah pembakaran itu, terdengar suara perempuan menangis dari dalam tungku, memanggil nama Samin berulang kali. Samin, Samin, kamu hutang darah. Samin berteriak histeris. Api tiba-tiba membesar. Gerobak sate meledak, dan asap hitam memenuhi langit Mbangunsari. Paginya, warga menemukan Samin telanjang dan linglung di depan warungnya yang hangus. Tangannya memegang tusukan sate yang masih mengeluarkan asap. Matanya kosong. Di bawah kursi pelanggan, ditemukan potongan tulang manusia kecil. Ini bukan sate biasa. Ini bukan ayam. Ini. Samin tak sanggup berkata-kata lagi. Ia hanya terduduk dan tertawa tanpa suara. Sementara di seberangnya, makam Mbah Kertanegara mengeluarkan aroma darah segar. Warung sate Samin yang kini hangus terbakar menjadi lokasi keramat yang tak ada seorang pun berani dekati. Bahkan saat siang hari,
Suasana di sekitarnya tetap suram, udara terasa dingin, dan semilir angin membawa aroma anyir darah terbakar. Bekas gerobaknya dibiarkan di tempat, karena setiap kali warga mencoba mengangkatnya, pasti akan ada yang jatuh sakit atau mengalami mimpi buruk selama berhari-hari. Tapi, masalah tak berhenti sampai di sana. Beberapa warga mulai mengeluh melihat bayangan perempuan dengan rambut terurai duduk di bangku warung, mengunyah sesuatu dengan lahap, darah menetes dari bibirnya. Kadang, saat ada orang lewat malam hari, suara gemeretak tusukan sate yang patah akan terdengar dari dalam bekas dapur. Bahkan, kucing-kucing kampung mendadak hilang satu persatu, dan beberapa ditemukan hanya tinggal tulang di bawah kursi warung itu. Lilis belum juga sembuh dari kerasukannya. Ia masih sering berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami siapapun, sambil menunjuk-nunjuk arah gerobak sate. Suatu malam, ketika ia tidur di ruang tengah, tubuhnya terangkat sendiri, dan dari mulutnya keluar suara berat. Gerobak itu adalah pintu. Kau buka. Kini kami keluar. Kau harus bayar. Semua harus bayar. Mbah Roso dan Bu Nuriah memutuskan untuk melakukan ritual penutupan gerbang gaib. Mereka tahu, arwah para korban masa lalu yang menjadi tumbal pesugihan telah terbebas, dan mereka butuh tubuh baru untuk mengembalikan kekuatan. Gerobak sate itu bukan sekadar alat dagang, kata Bu Nuriah sambil menabur bunga 7 rupa di sekitar lokasi. Itu sudah menjadi singgasana makhluk halus. Dulu di tempat itu pernah dilakukan penyembelihan manusia demi pesugihan, dan Samin secara tak sadar menghidupkan kembali energi jahat itu. Ritual dilakukan pada malam Sabtu Pahing, di mana kekuatan gaib dipercaya sedang lemah. Warga berkumpul diam-diam di sekitar, sementara Mbah Roso mulai membaca doa-doa Jawa kuno, memanggil arwah leluhur untuk membantu menutup pintu kegelapan. Bu Nuriah memegang kendi berisi air kelapa muda, bunga melati, dan darah ayam kampung asli. Tiba-tiba, tanah di bawah gerobak bergetar, dan dari dalamnya keluar asap pekat bercampur bau daging busuk. Satu suara menggema dari arah tungku. Kami belum kenyang. Satu nyawa belum lunas. Dia harus kembali. Api muncul dari tusukan sate yang tersisa di gerobak. Dari bayangan api itu, terlihat sosok Samin berjalan ke arah mereka. Matanya merah, wajahnya seperti daging terbakar. Tapi bukan dia. Tubuh itu hanya wadah, sedangkan yang mengendalikan adalah makhluk yang sudah tua, kelaparan, dan ingin kembali menuntut darah. Mbah Roso menggenggam keris kuno dan meneriakkan nama-nama leluhur desa Bangunsari. Bu Nuriah menyiram air kendi ke atas gerobak. Saat itu juga, gerobak mengeluarkan jeritan keras, seperti 1000 orang disembelih bersamaan, dan meledak menjadi abu. Samin jatuh pingsan, tapi saat diperiksa, jantungnya tak berdetak. Ia meninggal malam itu, dalam posisi bersujud di tanah dengan tangan terentang ke arah tungku bekas warung. Anehnya, wajahnya tersenyum, entah karena lega atau karena telah bertemu sesuatu yang selama ini ia layani. Setelah kejadian itu, warga sepakat menutup seluruh area bekas warung dengan batu besar dan pagar kawat berduri. Di depannya dipasang tulisan besar, "Dilarang berhenti atau makan di sini. Tanah kutukan pesugihan." Namun, teror belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu setelahnya, seorang pedagang keliling dari luar desa membuka warung sate tepat 10 meter dari tempat lama. Saat ditanya oleh warga kenapa berani berjualan di sana, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya dapat gerobak bekas dari pasar Loak. Masih bagus, bahkan sudah ada bau satenya." Gerobak itu ternyata gerobak lama milik Samin yang dibeli dari seorang pemulung malam hari. Dan malam harinya, bau daging terbakar kembali menguar di depan kuburan. Tapi kali ini, bukan dari ayam.
Warga mulai mendengar suara anak kecil menangis dari bawah tungku. Gerobak bekas milik Samin kini berpindah tangan ke pedagang baru bernama Pak Idi, seorang perantau yang mengaku tak percaya hal-hal mistis. Ia mengaku mendapat gerobak itu dengan harga murah dari pasar loak di kota sebelah. Tanpa tahu sejarah kelamnya, ia memodifikasi sedikit bagian luarnya, mengecat ulang, dan mulai berjualan di tempat yang nyaris sama, tepat di seberang kuburan desa Mbangunsari. Anehnya, sejak hari pertama Pak Idi berjualan, warungnya langsung ramai pembeli. Bahkan banyak warga yang dulunya trauma, justru mulai kembali mencicipi sate di tempat itu. Pak Idi sendiri heran dengan rezekinya, namun ia bersyukur. Baru 2 hari buka, hasilnya kayak seminggu dagang, ujarnya bangga. Namun, hal-hal aneh mulai muncul lagi. Malam hari, setelah warung tutup, warga sekitar melihat bayangan anak kecil duduk sendirian di bangku warung, menangis sambil menatap gerobak. Kadang terdengar suara gaduh seperti seseorang sedang menumbuk daging atau mencincang tulang, padahal warung sudah kosong. Lalu, satu persatu pelanggan tetap warung Pak Idi mulai menghilang. Orang pertama adalah Pak Dulman, seorang sopir angkot yang sering mampir setiap malam. Suatu malam ia tak pulang. Esok paginya, mobil angkotnya ditemukan terbakar di pinggir kebun karet, dengan bangkai ayam hangus di dalamnya, tapi tak ada jasad manusia. Anehnya, warga yang menolong mengaku melihat tusukan sate tertancap di jok kemudi. Lalu, seorang siswa SMA yang ketagihan sate Pak Idi, tiba-tiba kesurupan saat upacara bendera di sekolah. Ia menjerit, "Panas, dagingku dimasak, jangan bakar aku, argah." Setelah sadar, ia tak mengingat apapun. Bu Nuriyah dan Mbah Roso kembali turun tangan. Mereka mendatangi warung Pak Idi dan langsung mencium aroma gaib. "Gerobak ini masih hidup," gumam Mbah Roso sambil menyentuh bagian bawah tungku. Ia langsung tersentak, tangannya seperti terbakar. Makhluk itu belum pergi, dia hanya berpindah wadah. Malam itu, mereka melakukan ritual pemanggilan arwah korban, namun sesuatu menghalangi. Dalam mimpi, Bu Nuriyah melihat anak kecil menangis di dalam gerobak, tubuhnya penuh luka, kulitnya terkelupas, dan dari mulutnya keluar asap sate. "Namaku Seno. Aku anak pertama yang dijadikan tumbal oleh Samin. Mereka masih di dalam sini." Seno adalah anak jalanan yang hilang 12 tahun lalu. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Kini semuanya jelas. Dialah tumbal pertama dalam pesugihan sate Samin. Dan masih ada 9 jiwa lain yang terperangkap di dalam gerobak, dijadikan energi oleh makhluk yang mengaku sebagai Tuan Arang, makhluk halus pemakan daging manusia yang dahulu disembah di zaman kerajaan. Bu Nuriyah menyusun rencana akhir. Gerobak itu harus dikubur hidup-hidup di tempat asalnya, yaitu di puncak Bukit Watu Setan, tempat dahulu pelaku pesugihan menanam tumbal-tumbalnya. Pak Idi, yang awalnya menolak, akhirnya mengaku bahwa ia sering mendapat mimpi disuruh memasak sate bukan dari daging ayam, melainkan daging manusia. Dalam satu malam, ia bahkan memergoki dirinya sendiri sedang memotong kaki ayam yang berubah jadi tangan manusia. Dengan restu warga, gerobak sate itu diikat dengan rantai, dibungkus kain kafan, dan diarak menuju Bukit Watu Setan. Setiap langkah diiringi suara tangisan dan jeritan dari dalam gerobak. Para sesepuh desa berjaga di sekeliling, melantunkan doa-doa kuno agar makhluk gaib tak melompat ke tubuh lain. Sesampainya di puncak, ritual pemakaman dilakukan tepat tengah malam. Sebuah lubang besar digali, dan gerobak dibakar di dalamnya. Saat api menyala, terlihat jelas bayangan 9 orang anak kecil, dan seorang pria berwajah Samin yang melambai, lalu lenyap bersama asap. Tiba-tiba langit menggelegar.
dan dari lubang muncul semburan darah hitam yang menyembur ke atas. Tapi saat menyentuh tanah, darah itu berubah menjadi tetesan air jernih, tanda bahwa kutukan telah dihentikan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani membuka warung di depan kuburan. Lokasinya kini ditanami pohon Kamboja besar dan diberi papan bertuliskan, "Dilarang berjualan di sini." Tempat ini pernah memasak daging manusia. Dan setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku masih mencium bau sate menyengat dari arah pohon itu, disertai suara anak kecil yang berkata lirih, "Tusuk lagi, Bang, dagingnya masih segar."